Halo teman-teman Cyberkarta, pada hari ke-22 ini kita kembali melakukan malware analisis. Sekarang kita akan menganalisis malware yang bentuknya adalah file Word, Microsoft Word atau .doc ya, .doc dokumen. Dan di situ emang Microsoft Word itu sering digunakan dalam Microsoft Word file itu sering digunakan dalam phishing dan karena di dalam Microsoft Word itu terdapat sebuah fitur yang namanya adalah makro dengan menggunakan Visual Basic Script. Visual Basic Script ini bisa menjalankan perintah-perintah, bahkan menjalankan perintah-perintah melalui PowerShell dan membuat sebuah proses-proses baru bisa digunakan untuk sebagai malware lah istilahnya. Sebelum kita mulai, kita akan lihat tools-toolsnya dulu. Yang pertama, kita akan menggunakan CyberChef. Pada kesempatan yang lalu, pada challenge-challenge yang lalu, kita udah gunakan ini. CyberChef ini untuk melakukan decoding maupun encoding karakter ya. Kalau misalkan pada konteks dari malware, dia bisa melakukan deobfuscation. Jadi file-file malware itu biasanya digelapkan source code-nya supaya lebih sulit dianalisis apabila terdeteksi. Nah, namanya adalah teknik obfuscation atau menggelapkan isi dari source code-nya. Kemudian kebalikannya, saat kita menganalisis, kita akan melakukan deobfuscation atau mengulang kembali proses yang dilakukan oleh attacker atau si pembuat malware supaya source code-nya ini dapat dilihat dan dapat dianalisis. Dan di sini kita bisa menggunakan CyberChef. Oke, jadi nanti kita akan gunakan juga operasional yang namanya XOR. XOR itu adalah exclusive OR yang mana berbeda dengan OR biasa. OR yang ini apabila nilainya sama ya, 1 ketemu 1 ya, A XOR B, 1 XOR 1, outputnya akan 0. 0 XOR B seperti OR ya, nilainya 1 ya, salah benar menjadi 1, benar salah menjadi benar ya, benar benar menjadi salah, salah salah menjadi salah. XOR ini biasa dilakukan atau digunakan untuk melakukan enkripsi. Karena hasilnya, outputnya itu 50% bernilai 0, 50% bernilai 1. Jadi ini sangat bagus ya. Kalau misalkan kita lihat yang OR ya. Kalau yang OR itu kan 75% atau 3 output bernilai 1, 1 output bernilai 0. Itu nggak cocok untuk jadikan enkripsi. Kalau XOR sangat cocok dijadikan enkripsi karena nilainya 50%, 50%. Dua output nilainya 0, dua output nilainya 1. Dan kita juga akan menggunakan tools lain di sini yang namanya adalah OLEDUMP. Ini adalah sebuah Python code yang dibuat oleh Didier Stephen. Ini sangat powerful dan sangat berguna untuk menganalisis malware pada dokumen-dokumen berbasis OLE. OLE ini adalah bisa dianggap adalah sebuah zip ya. Zip di dalam zip itu bisa jadi ada folder, ada file system, mini file system tertentu. Dan Microsoft Office di sini misalkan Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint dengan ekstensi .doc, XLS, dan PPT ini menggunakan OLE files atau mengimplementasikan OLE files. Dan di sana kita bisa melihat dari OLE files tersebut malware-malware yang bersembunyi di dalam dokumen Microsoft Word, Excel, maupun PPT. Nah, nanti kita akan melakukan hal ini. Kalau misalkan teman-teman masih ingin belajar lebih lanjut, mungkin merasa ini oleh DAM ini sangat menarik, teman-teman bisa dapatkan skripnya itu di dalam GitHub ya, yang milik Didier Stephen, pembuat dari oleh DAM ini sendiri. Ini teman-teman bisa ambil source code-nya, atau teman-teman bisa lihat dari blognya. Blognya ada ya. Blognya ada. Ini bagaimana cara mengoperasikannya oleh DAM. Bahkan kalau teman-teman ingin belajar lebih lanjut di YouTube juga ada ya video-video buatan Didier Stevens sendiri.
Oke. Jadi di sini kita akan menggunakan beberapa opsi di sini. Mungkin kita akan langsung pakai aja. Teman-teman deploy dulu mesinnya ya. Kalau misalkan belum deploy. Kalau misalkan udah di deploy, nanti silahkan dibuka. Lalu di sini ada beberapa folder di desktop ya. Ada folder tools, folder Santa Claus, dan folder command prompt. Folder tools ini berisi tools-tools yang akan kita gunakan. Contohnya OLEDAM dan CyberChef. Kemudian pada folder Santa Claus ini adalah dokumen yang berisi malware. Jadi di dalam doc ini ada sebuah malware yang mana kita akan analisis dengan menggunakan OLEDAM. Nah, teman-teman buka command prompt dulu. Untungnya di sini command prompt-nya udah masuk ke dalam folder OLEDAM. Jadi kita udah tinggal eksekusi aja oledam.py atau Python. Kemudian kita buka folder yang berisi ini ya, yang berisi Santa Claus ini ya. Santa Claus, kemudian kita copy path-nya atau kita copy jalan menuju foldernya dan menuju filenya. Kemudian kita pastekan di sini. Kemudian kita tambahkan nama filenya ya, Santa Claus Nautilus 2021.doc. Nah, di sini kita bisa enter. Kita dapatkan beberapa stream ya. Di sini angka ini adalah stream. Jadi kalau teman-teman mengetes Windows, biasanya teman-teman mengenal namanya stream. Di sini bisa berupa data atau yang lainnya stream ini. Jadi kita bisa ambil ya salah satu stream yang mana di sini bisa jadi mengandung malware atau informasi-informasi lainnya yang mengarah kepada penyerangnya. Jadi namanya sendiri adalah malware analysis. Kita menganalisis malwarenya. Dan kalau misalkan teman-teman sadar, beberapa di sini ada atau di stream 12, 13, dan 14 ada tanda M. Artinya di sini adalah di sini lokasi dari VB script-nya atau script-nya itu lokasinya di sini. Nah, mungkin kita bisa coba lihat itu ya. Kita tekan tombol atas untuk history dari perintahnya. Kemudian kita minus S, kemudian kita ingin baca 12, kemudian kita pakai minus V besar di sini, minus V kecil untuk melihat isi dari VB script-nya. Dan kita udah bisa melihat ya ini isi dari VB script-nya. Mungkin apa yang kita inginkan nggak ada di sini ya, nggak ada di VB script-nya. Coba kita lihat lagi ya. Nah, di sini untuk menyelesaikan challenge ini, kamu akan melihat stream nomor 8. Jadi kita akan melihat stream nomor 8. Jadi 12-nya kita ganti 8. Kemudian di sini kita ganti minus D. Kalau minus V itu khusus untuk VBA aja, Visual Basic-nya, Visual Basic Script aja. Dan kalau minus D ini sesuai apa yang ada di ini, kita akan melakukan dump terhadap raw data di sana. Minus 8 minus D. Nah, di sini mungkin kita merasa ini masih agak berantakan ya. Mungkin kita ingin pakai komen yang lain ya. Kita bisa pakai yang string dump ini, minus S besar. S8 ya, stream 8, kemudian kita tambahkan minus S besar untuk string dump. Kita ingin membaca stringnya aja. Jadi ada tulisan nih, Greens Enterprise is coming for you. Terus ada beberapa ini ya, ada beberapa code di sini atau beberapa informasi yang mana kita tidak bisa akses ya.
kita tidak tahu isinya. Dan karena di belakangnya ada 2 sama dengan, ini adalah salah satu tanda bahwa dia menggunakan encoding base 64. Nah, kita bisa blok semua di sini. Kita blok ininya. Terus kita klik kanan di sini untuk mengcopy. Kemudian mungkin kita ingin versi webnya untuk CyberChef. Karena lebih cepat ya daripada kita pakai mesin yang dideploy ini, RAM-nya terbatas, mungkin bisa memakan waktu lebih. Nah, di sini ada sebuah input. Inputnya dengan 2 sama dengan di sini. Artinya dia menggunakan base 64. Kita decode itu from base 64, tapi di sini masih tidak terbaca. Oke, mungkin kita ingin explore lebih lanjut ya. Oh, ternyata decimal number ini udah dienkripsi dengan key 35 menggunakan XOR. Jadi, kita bisa gunakan informasi ini untuk membalikkan data tersebut. CyberChef, kemudian kita search XOR, key-nya adalah 35, lalu di sini bentuknya adalah desimal. Dan kita dapatkan satu bacaan lagi di sini, tapi kita masih belum bisa membacanya, kita belum bisa mengerti isi dari code tersebut, isi dari data tersebut. Nah, kemungkinan besar dia menggunakan double encoding base 64. Kita bisa ambil base 64 lagi, from base 64 di bawahnya, dan akhirnya kita bisa membaca isi dari script tersebut. Ternyata di sini adalah PowerShell ya, PowerShell script yang mana dia melakukan eksfiltrasi data, menggelapkan data keluar dari server. Beberapa pertanyaan bisa kita jawab dengan informasi-informasi yang ada di sini. Misalkan username-nya atau emailnya dari Greens Enterprise. Di sini kita bisa jawab Greens Enterprise 2021@gmail.com. Kemudian apalagi yang ditanyakin, passwordnya, mailbox passwordnya di sini. Santa is coming to town. Kemudian subject emailnya kita cari ya, message subject di sini, Christmas wishlist. Kemudian kita cari port script-nya untuk mengexfiltrate data atau menggelapkan data keluar. Di sini kita cari, oh ini dia SMTP new object ya. SMTP server 587. 587 ini adalah portnya. Kemudian kita cari 2 flag. Dan ini mungkin kita ingin melihat stream lain. Oke. Jadi kalau misalkan teman-teman ini ya, teman-teman baca skripnya di sini, dia menggelapkan sebuah file, sebuah folder ya, sebuah isi dari folder keluar ya. Ini adalah folder yang digelapkan isinya. Jadi dia pada user environment user profile atau user profile saat ini. Kemudian picture Greens 2021. Jadi filenya ada di dalam situ. Coba kita kejar isi dari file tersebut. Kita coba masuk ke dalam picture ya. Di sini ya, di spesies picture ya, Greens 2021. Dan ternyata malah kita dapat flag 2 duluan. Oh ya, flagnya adalah Santa Claus is real gitu. Oke, mungkin kita butuh tap-tapan nih. Tulisannya sangat random ya. Santa A besar U dolar is R kecil
Nah, kayak gini ya. Oke, ternyata benar ya, itu second flag-nya ya. Dan sekarang kita cari flag pertamanya dulu. Kita terakhir cari flag pertamanya. Kita butuh ini ya, kita close aja. Kemudian kita butuh command prompt yang tadi. Mungkin kita ingin list semua olehnya dulu, isi dari olehnya. Menggunakan oleh dump. Di sini teman-teman bisa coba satu persatu di sini. Mungkin ada ini ya, flag found ya, left behind. Answer will be in caption. Jadi di dalam caption. Jawabannya itu di dalam caption. Kita bisa coba satu persatu di sini. Main S1, kemudian dump. Oke, nggak ada ya. In S2 dump. Nggak ada juga. In S3 dump. Terus nggak ada juga. S4 kemudian dump. Nggak ada juga. In S5 dump. Nggak ada juga. In S6 dump. Nggak ada. In S7 dump. Nah, ini dia. Kita temukan yang bisa kita ambil ya, caption ya. Dan kemungkinan besar jawabannya adalah you found green cookie. Klik kanan untuk copy, kemudian dicoba pastekan di sini apakah benar. Oh, ternyata benar. Jadi untuk tantangan hari ke-22 demikian. Dan di sini mungkin bagi teman-teman yang suka dengan malware analisis atau juga menganalisis payload pada pada attachment, pada phishing email, itu ini adalah tools yang sangat berguna sekali oleh dump ini. Jadi kita bisa tahu ya, mungkin di sana ada beberapa informasi rahasia yang malah kita ambil dari payload milik penyerangnya atau dari file dokumen milik penyerangnya. Dan kita contohkan tadi caranya seperti ini, dan kita contohkan apa aja informasi yang bisa kita ambil dari salah satu contoh sebuah file dokumen yang berisi malware. Jadi untuk hari yang ke-22 saya cukupkan sampai di sini. Kita kembali lagi esok hari pada tantangan hari ke-23. Dan teman-teman jangan lupa subscribe channel Cyberkarta.